Oke, hari ini kita lanjutin sesi berikutnya. Untuk yang kemarin kan udah dengan make or buy, beli atau kita produksi. Nah, sekarang kita akan keep or drop. Kita tahan produksi kita atau kita hentikan produksi. Nah, di sini ada soalnya, dia memproduksi 3 jimat. Yang pertama BS1, EK1, PR1. Ini laporan laba ruginya. Nah, keputusannya apakah kita akan lanjut produksi atau kita hentikan produksinya. Di sini ada kriterianya. Berdasarkan laporan ini, manajemen memutuskan menghentikan produksi BS1 karena menghasilkan kerugian. Ini dia, rugi 3 miliar 240 juta. Nah, penghentian ini diperkirakan dapat meningkatkan keuntungan keseluruhan dari 2384 menjadi 5624. Nah, informasi yang terkait tentang penghentian produksi, seluruh beban BS1 dapat dihilangkan. 80% beban tetap langsung dapat dihilangkan. Beban tetap bersama adalah beban yang dikeluarkan oleh manajemen kantor pusat untuk kepentingan bersama, dan beban tetap bersama dialokasikan secara merata. Ya, walaupun BS1 dihentikan, tapi alokasi beban tetapnya tetap ada. Penghentian BS1 diperkirakan akan mengurangi penjualan EK1 dan PR1 karena pelanggan biasanya tidak membeli satu jimat aja. Biasanya ada jimat yang lain. Oke, soalnya yang pertama menentukan rasio biaya variabel terhadap penjualan, menghitung biaya rasio margin kontribusi terhadap 3 produk. Yang kedua, menghitung kenaikan atau penurunan laba akibat penghentian produk BS1 tersebut. Yang ketiga, what if analysis. Jika tidak menghentikan produk BS1, tetapi meningkatkan biaya produksi. Nah, biaya iklannya itu 100 juta, diharapkan meningkatkan penjualan BS1 10%. Tidak ada penurunan penjualan EK1 dan PR1. Biaya bersama diefisiensikan, berkurang 5% dari biaya yang ada. Apakah sarannya itu tepat dan dapat diterima atau enggak? Oke, kita bahas ke soal. Nomor 1, rasio. Yang pertama, rasio biaya variabel terhadap penjualan. Berarti biaya variabel dibagi pendapatan atau penjualan, itu sama. Rasionya berapa? 72%. Yang EK1 juga demikian. Yang EK1, rasio biaya variabelnya dibagi penjualan. 37,96. Yang PR1 juga sama. Biaya variabel dibagi penjualan. 36,02%. Lanjut, rasio margin kontribusi terhadap penjualan. Margin kontribusi ini 1260. Berarti margin kontribusi adalah sama dengan margin kontribusi dibagi pendapatan atau penjualan. Yang ini juga sama. Yang EK1 62,04, yang PR1 63,98. Terus keputusan penghentian BS1, soal nomor 2. Berarti pendapatan untuk BS1 0, beban variabelnya juga 0 karena kita nggak ada yang kita produksi, kontribusinya juga 0, beban tetap langsung, iklan tetap ada. Penurunan beban tetap langsung 80%. Lihat ini kriteria untuk kalau produksi BS1 dihentikan. Beban tetap langsung itu 80% penurunannya. Berarti iklannya, biaya iklan sama dengan iklan dikali
20%, kan sisanya 20% kan? Penurunan 80%, berarti tinggal 20% dikali 20%. Hasilnya 170 juta. Layanan pelanggan juga demikian, sama. Layanan pelanggan 120 juta. Karena sama dengan biaya pelanggan. Ini dia. 600 juta dikali 20%. 120 juta. Sehingga margin produknya adalah sama dengan margin kontribusi yang 0 tadi dikurangin biaya beban tetap langsung, biaya iklan dikurangin biaya pelanggan. Hasilnya minus 290. Minus 290 juta. Dikurangin beban biaya alokasi tetap bersama. Ini karena apa? 0 semua ya. Labanya sama dengan 290 juta. Minus ya. Minus 290 juta. Kita ke EK1. EK1 juga sama. Pendapatannya. Penurunan penjualan EK1 10%. Berarti jadi 90%. Berarti yang EK1 sama dengan penjualannya dikali 90%. Hasilnya 8820. Sehingga beban variabelnya juga sama. Karena kan yang kita produksi sama dengan yang kita jual. Ini dikali 90%. 3348. Sehingga margin kontribusi adalah penjualan atau pendapatan dikurangin beban variabel. 5472. Iklan. Biaya iklannya. Biaya iklan tetap ya, nggak ada perubahan. Yang perubahan cuma penjualan doang. Berarti sama dengan biaya iklan untuk EK1, 1240. Yang layanan pelanggan, 1150. Hasilnya margin produk. Margin produk adalah margin kontribusi dikurangin biaya tetap langsung. 3.082 juta. Sehingga laba operasi bersihnya adalah untuk yang PR1, kita lihat yang PR1. Yang EK1, penurunan penjualan PR1, ini PR1 ya. 2%, berarti 98% ya sisanya. Berarti sama dengan dikali 98%. Hasilnya 16.366. Yang beban variabel juga demikian, sama dengan beban variabelnya dikali 98%. Sehingga margin kontribusi adalah pendapatan dikurangin beban variabel. 10.470. Biaya iklan dan biaya layanan pelanggan sama. Nggak ada perubahan. 1.300.000 dan 1.350.000. Sehingga margin produk adalah margin kontribusi dikurangin biaya iklan, dikurangin biaya pelanggan. 7.820.320. Sehingga laba ruginya 7820. Total ini adalah kita penjumlahan BS1 ditambah EK1 ditambah PR1. Margin kontribusi kurangin 15.942. Untuk biaya iklan kita juga jumlahin sama. Sama dengan ini ditambah EK1 ditambah PR1. 2710.
620. Sehingga margin produk sama dengan dikurang biaya iklan dikurang biaya ini. Sehingga 10.601.2. Beban alokasi tetap bersama, biaya bersama. Masing-masing kan 3 miliar 50, 3 miliar 50, 3 miliar 50, 9150. Ini 3 miliar 050. Boleh dimasukin atau langsung di sini aja, sama aja. Nggak masalah. Akan dibagi sama rata. Sehingga kalau kita masukin, ininya berubah ya, laba ruginya. Kalau kita tidak masukin, tidak masalah. Ini kita tidak usah masukin aja. Dimasukinnya langsung di total. 9150. Sehingga laba rugi bersihnya adalah margin produk dikurang beban tetap bersama. Hasilnya 1 miliar 462 jutaan. Total laba tanpa BS1 yang sudah kita hentikan 1 miliar ya. Total laba dengan BS1 tadi ada di atas. Kalau kita produksi, total labanya minus 3240. Sama dengan minus 3240 ya. Sehingga ini labanya naik atau turun. Total laba dengan BS1 sama dengan 2384 total laba ya. Total laba dengan BS1 2384. Sehingga turun atau naik. Dan kalau kita produksi dia 2.300.000. Kalau kita hentikan produknya jadi 1462. Berarti dia ada penurunan. Penurunan sekitar 921.680. Sehingga keputusannya adalah menghentikan BS1 bukan keputusan yang tepat. Karena laba perusahaan turun 921.680.000 dibandingkan jika kita masih memproduksi. Kalau kita memproduksi, kita masih ada labanya nih, 2 miliar 384. Kalau kita hentikan, labanya malah jadi 1 miliar 462. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Kita tetap produksi, tapi dengan syarat iklannya ditambahkan. Ini dia. Yang warna biru. What if analisis. Kita tetap produksi, kita biaya iklan bertambah 100 juta. Peningkatan penjualannya 10% untuk BS1 doang. Biaya bersamanya berkurang 5%. Oke, kita lanjut. Berarti meningkat 10% ya penjualannya. Kalau penjualan meningkat 10% berarti sama dengan yang awal 4.500.000 dikali 1,1. 49 10% ya. Dikali 1,1 bukan dikali 11 ya. 4.950.000 juta. Biaya variabel juga sama, dikali 1,1 karena yang kita produksi sama dengan yang kita jual. 3564. Terus untuk margin kontribusi sama dengan pendapatan dikurangin beban variabel, hasilnya 1386. Biaya iklan. Iklannya tadi meningkat 100 juta. Berarti iklan ini
850 juta kan? Berarti bertambah 100 juta, jadi 950 juta. Biaya iklannya 950 juta. Biaya pelanggan tetap 600 juta. Margin produk sama dengan margin kontribusi dikurangin iklan, dikurangin biaya pelanggan. Hasilnya minus 164 jutaan. Laba rugi operasi sama dengan ini. Nanti kita tinggal gabung biaya operasi bersamanya. Untuk yang EK1, kita lihat. Nggak ada, berarti sama semua. 9.800.000 dan 3720. EK1, 9.800.000. Yang beban variabel tetap sama. 3720. Sehingga margin kontribusi sama dengan pendapatan dikurangin biaya variabel. Biaya iklannya tetap sama. Biaya iklan untuk EK 11240, yang pelanggan juga demikian. Margin produk sama dengan margin kontribusi dikurangin iklan, dikurangin biaya pelanggan. 3690. Untuk yang PR1, juga demikian sama dengan PR1, pendapatannya 16.700, biaya variabelnya 6016, margin kontribusinya sama. Terus biaya iklan juga demikian, biaya iklannya 1.300.000. Biaya pelanggannya 1350. Sehingga margin produknya 8.034. Oke. Sehingga total sama dengan ditambah PR1. 18.150. Untuk yang iklan juga demikian. Sehingga margin produknya 11.560 jutaan. Beban tetap bersama. Lihat, pengurangan biaya bersama 5%. Berarti sama dengan biaya tetap bersama. Alokasinya 9150 dikali 95. Hasilnya 11.560 juta. Terus beban tetap bersama 8692. Sehingga ini sama dengan margin produk dikurang biaya tetap bersama. Hasilnya 28.67.500. Sehingga total laba dengan meningkatkan biaya iklan itu sama dengan ini. 2867. Total laba dengan BS1 yang awal tadi. Sama dengan total laba di soal. Yang tanpa iklan. 2384 ya. Sehingga ada kenaikan laba. Total laba dengan BS1-nya 2384. Setelah tambah iklan jadi 2867. Berarti ada kenaikan laba 483.500.000. Usulan yang diberikan mampu meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan sebesar
483 ya. Ini saya salah ketik. 483 500.000. Hal ini terjadi karena kontribusinya 126 juta lebih tinggi dari peningkatan biaya iklan 100 juta. Sehingga margin kontribusi naik 24 jutaan. Margin produk naik 190 juta turun. Intinya ada kenaikan laba 483 jutaan. Jadi kita tingkatkan iklan daripada kita hentikan produknya. Oke, untuk yang keep or drop selesai materinya. Kita lanjut ke spesial order di sesi berikutnya.